Kalau di Jakarta, saya justru melihat common enemy-nya dalam tanda kutip itu Kaisang sebenarnya. Jadi kalau Ahok anggaplah begitu atau calon dari PDIP kemudian akan berhadapan dengan Anies, bagi saya bukan big match, tapi akan terjadi friendly match karena kubu Hmm. Anies, kubu PDIP itu saat ini bukan merasa rival, Bang, Ya, ya. tapi merasa sebagai teman dan merasa senasib dan sepenanggungan. Yang dianggap lawan bersama adalah Kaisang kalau maju dalam Pilgub Jakarta. Dan Maka saya gak nampaknya ngotot. keyakinan dari Kim juga ya. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya. Tentunya. Kali ini kita akan membahas seputar Pilkada serentak 2024 di Jakarta ya. Memang Pilkada ini bukan khusus untuk di DKI Jakarta saja, akan tetapi di seluruh Indonesia akan menggelar Pilkada serentak, termasuk di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan sebagainya. Cuma yang menarik di sini yang sering dibahas oleh elit-elit politik atas yaitu pilkada yang ada di Sumut dan di DKI Jakarta. Entah saya nggak tahu apa penyebab kenapa kok bisa hanya dua wilayah ini yang sering dibahas. Pertama adalah Jakarta, yang kedua pilkada di Sumut. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan wilayah-wilayah yang lain ini sering tidak dibahas. Saya nggak tahu apakah ini memang ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau ada faktor yang lain. Akan tetapi kalau kita melihat yang lebih menarik sebenarnya kalau mau dibahas ini di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah ini memang tempatnya tarung bebas hari ini. Kenapa saya bilang di Jawa Tengah ini tarung bebas? Karena di sana tidak ada calon incumbent ya. Beda dengan di Jawa Timur ada Ibu Hovifah, terus di Jawa Barat ada RK Ridwan Kamil ya. Yang sejauh ini masih litbang surveinya masih sangat unggul daripada calon-calon yang sudah disiapkan oleh partai-partai yang lain. Sebut saja seperti calon dari PDIP ataupun PKB untuk wilayah di Jawa Timur itu sendiri. Di Jawa Timur kan memang basisnya adalah basis PKB. Cuma kalau PKB nanti mengeluarkan rekom kepada kadernya atau tidak koalisi dengan Bu Hovifah, sejauh ini masih kalah survei terhadap Bu Hovifah. Ya mungkin karena Bu Hovifah adalah seorang incumbent. Terus juga di Jawa Barat, misal ada Ridwan Kamil di sana. Sejauh ini Ridwan Kamil masih menguasai ya daripada calon-calon yang sudah disiapkan oleh partai-partai yang lain. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini tidak ada calon incumbent. Ya. Sekarang yang surveinya sangat melambung tinggi, meskipun di Jawa Tengah ini disebut kandang banteng lah istilahnya, tapi di Jawa Tengah ini surveinya hari ini masih Kaisang Pangarep ya. Terus yang kedua ada Pak Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah dan yang lain-lain. Bahkan meskipun disebut sebagai kandang banteng di Jawa Tengah ini, survei dari Pak Bambang Pacul ini masih sangat rendah sekali. Saya heran juga kok bisa ya di kandang banteng, kader banteng sendiri kalah survei gitu. Nah, ini survei ya, bukan fake atau bukan pertarungan yang sebenarnya gitu. Siapa tahu nanti di pertarungan sebenarnya mungkin banteng bisa menguasai segala lini. Saya kan sama-sama ini prediksi ya. Oke. Mari kita tonton video dari channel Zulfan Lindan ya. Di sana Pak Zulfan ini sedang berdiskusi dengan Adi Prayitno, salah satu pengamat politik Republik ini. Seperti apa videonya? Jangan di skip. Mari kita tonton bersama-sama.
ada pergeseran yang relatif signifikan. Dulu kan seakan-akan Pilkada Jakarta hanya mengerucut pada dua kubu, kubu Kim dan non-Kim. Jadi ketika Anies muncul, empat partai yaitu PKS, Nasdem, PKB, dan PDIP seakan-akan mengerucut dan bersepakat berkoalisi dengan Anies. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Kim Ya, adalah kubu yang lain. Tapi ketika PKS mencoba untuk menyorongkan Anies dan Sohibul Iman, petanya berubah. Sangat ya. kelihatan sekali PKB dan PDIP itu nggak tertarik dengan proposal itu, Bang. Sama Makanya tidak. itu bikin poros politik sendiri. Dan itu bagus, semakin banyak calon dan semakin bagus. Karena saya melihat misalnya dari segi PKB, PKB ini nggak confident dengan pasangan ini, Bang. Karena Mm-mm. misalnya Sohibul Iman itu dinilai tidak memberikan dampak positif elektoral kepada Anies gitu. Ya, Bahkan PKB kan dengan terbuka mengatakan bahwa kalau cuman sosok seperti Sohibul Iman di PKB juga banyak gitu. Itu bagi saya pernyataan yang keras dan bahkan PKB mengatakan dukungan kepada Anies nggak final kok, itu baru usulan PKB Jakarta gitu. Itu kan ya, sebagai bentuk penolakan halus untuk menegosiasikan ulang proposal politik PKS. Tapi PKS kan nggak mau kehabisan apa namanya negosiasi politik. PKS menegaskan bahwa bolehlah Sohibul Iman misalnya elektabilitasnya tidak sementereng yang lain, tapi sebagai partai pemenang pileg di 2024, PKS bisa diandalkan. PKS sudah punya success story. Banyak kadernya yang tidak terkenal ketika diusung maju pilgub, dia naik secara signifikan dan kuat. Ya salah satunya Saihu misalnya, waktu maju dalam pilgub Jabar. Dulu nggak ada yang kenal Saihu, Bang. Maju dia mm-mm. dalam pilgub, tiba-tiba suaranya kompetitif dengan Ridwan Kamil. Jadi level of confidence-nya PKS itu di atas rata-rata untuk di Jakarta. Dan bahkan mereka mengklaim ya, Jakarta ini dianggap markas mereka saat ini gitu loh, Pak. Ya, ya. Nah, sementara saya melihat PDIP memang awalnya hanya sebatas diplomatis ya, soal kemungkinan tertarik berkoalisi dengan Anies. Karena secara basis massa dan konstituen, tentu PDIP tidak mau bertaruh di situ. Basis Mm-mm. konstituennya sampai saat ini, sekalipun Anies bukan dianggap rival 100% seperti yang dahulu kala, itu bukan berarti PDIP harus berkoalisi dengan Anies, gitu loh. Jadi tensi persaingan dengan Anies aja yang berkurang, tapi bukan berarti harus berkoalisi. Kalau di Jakarta, saya justru melihat common enemy-nya dalam tanda kutip, itu Kaisang sebenarnya. Jadi kalau Ahok, anggaplah begitu, atau calon dari PDIP, kemudian akan berhadapan dengan Anies, bagi saya bukan big match, tapi akan terjadi friendly match. Karena kubu Mm. Anies, kubu PDIP itu saat ini bukan merasa rival, Bang, Ya, ya. tapi merasa sebagai teman dan merasa senasib dan sepenanggungan. Yang dianggap lawan bersama adalah Kaisang kalau maju dalam Pilgub Jakarta. Dan Maka saya tampaknya gangot. keyakinan dari Kim juga ya, keyakinan dari Kim itu bahwa yang bisa menandingi Anies itu adalah Kaisang ya. Ya, per hari ini sebenarnya ada sosok pada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil ini masih bisa diolah dan bisa dipoles kan. Karena dibandingkan tokoh-tokoh lain di Kim, tentu Ridwan Kamil elektabilitasnya paling tinggi, 8% ya. Nah, bagi saya kenapa saya selalu ngotot soal Kaisang maju di Pilgub Jakarta sebagai calon gubernur, bukan sebagai calon wakil gubernur. Saya melihat salah satunya survei Litbang Kompas, di mana misalnya sosok yang diusung Jokowi itu berapa tadi itu angkanya, 61%, kecenderungan akan mengikuti kemana arah politik Jokowi. Yang didukung oleh Prabowo itu 66%, kemungkinan akan mengikuti kemana pilihan politik Prabowo. Nah, kalau Kaisang ditaruh sebagai calon gubernur dengan rumus yang ada tadi, ya siapa tahu faedah elektoralnya akan meningkat secara signifikan. Kan gitu, Bang, jalan ceritanya, Bang. Tambahan dari Prabowo, tambahan dari Jokowi ya. Iya, kalau faktor non calon ya Hmm. itu dianggap penting, ya, faktor komplement penting. Kenapa tidak dicoba dengan simulasi ini? Ya, kan itu yang sebenarnya. Nah, jangan-jangan survei Litbang Kompas itu sebenarnya, Bang, ada tuh simulasinya, tapi tidak dimunculkan misalnya. Dalam kondisi alamiah, calon-calon elektabilitasnya Anies 29, Ahok itu 20, Ridwan Kamil 8, kita lompatlah ke Kaisang 1%. Biasanya di survei itu ada simulasi. Kalau Kaisang didukung Jokowi dan Prabowo, kira-kira naiknya berapa, Bang, dari 1% itu? Apakah dia naik 3%, 5%, 10%, atau jangan-jangan langsung lompat jadi 20%? Hmm. Jangan-jangan ada, tapi tidak dimunculkan. Tapi saya nggak tahu. Atau misalnya ketika dalam simulasi survei itu disebutkan bahwa Ridwan Kamil itu 8, tapi disimulasikan, diberikan dukungan oleh Prabowo
oleh Pak Jokowi, yang 8% kemudian berubah angkanya, bisa jadi 10, bisa jadi 17, bisa dan seterusnya. Itu biasanya ada Bang di survei. Ya, ya, ya. Tapi nggak tidak. Tapi belum dimunculkan. Belum dimunculkan. Seberapa penting efek ya public figure atau tokoh-tokoh kunci ketika dia memberikan dukungan politiknya. Ya, minggu depan tuh kita ajak Litbang Kompas tuh bahas-bahas ngobrol-ngobrol soal ini ya. Ah, betul Bang. Kira-kira dukungan Jokowi kepada calon Kim misalnya kepada Kaisang atau Ridwan Kamil naiknya berapa persen tuh? Ah, ya kan? Kalau mendukung Kaisang kira-kira naik berapa persen? Atau ketika Megawati memberikan dukungan politik misalnya kepada eh, siapa namanya Ahok atau siapapun nama yang mau diusung kira-kira berapa naiknya? Kan begitu Bang, biasanya di survei. Kita ini kan juga menghadapi pilkada ya. Kalau prosesnya kita lihat ini kan tinggal 1 bulan lagi ya, masa dia untuk Betul, penetapan calon ini kan. betul. Nah, Partai sementara sudah proses-prosesnya itu kan belum dijalani. betul. Partai saat ini masih survei dan Hmm. sedang melakukan beauty contest, Bang. Soal siapa yang sebenarnya akan direkomendasikan. Ya, ya, makanya sementara kan 22 September itu sudah ada calon tetap ya. Ya, ya, ya. Ya begitulah dan kampanye cuma sebulan. Jadi Hmm. persisnya sebenarnya di akhir Agustus itu pendaftaran sudah mulai dibuka oleh KPU di seluruh Indonesia. Nah, saya melihat justru antusiasme dari kalangan elit dan masyarakat menyambut pilkada serentak ini lemah lesu, Bang. Lemah lesu dan darah tidak terlampau eksplosif gitu ya. Ya, Gegap kalau dulu kan gempita. kita sudah, waduh, Oh, umbul-umbul, atribut-atribut itu semarak, Bang. Kenapa lemah dan lesu? Ini pelumas politiknya sudah pada habis, energinya sudah pada habis. Kemarin kesedot pada kampanye pemilu yang dilaksanakan secara serentak itu loh, Bang. itu kita dengan usulan Mas Adi tadi bahwa supaya pemilu serentak ini dibikin berdasarkan zona tadi itu saya kira satu usulan yang menarik ya, yang itu bisa kita kasihkan ke DPR dan pemerintah untuk mereka bagaimana mengoreksi atau melakukan perubahan-perubahan sistem pilkada serentak ini. Betul, Bang. Betul. Pada Bagi saya prinsipnya setuju serentak tapi pakai zona dan waktu yang berbeda ya, Mas Adi. betul, betul. Yang penting tidak one day, one election. Ini kan pilkada serentak tanggal 27 November secara bersamaan, Bang. Saya membayangkan misalnya 5 tahun yang akan datang, dilaksanakan di tahun yang sama. Tapi waktunya itu, timetable-nya itu berbeda-beda. Jadi Ya, untuk Indonesia bagian timur misalnya antara Januari dan Maret pelaksanaannya, ya kan? Kemudian pertengahannya itu Juni, Juli, mungkin Agustus dia Indonesia bagian tengah. Akhir tahun ya Oktober, November, Desember dia Indonesia bagian barat. Kan itu aja Bang. Kan ya, sederhana, sederhana. Dan yang paling penting dalam setahun, artinya setahun pilkada serentak. Gitu aja sih Bang menurut saya. Dan per hari ini pun pembicaraan kita terkait dengan pilkada ya Sumut dan Jakarta aja Bang. ya. Itu yang Sumut jadi Jakarta, pertanyaan. Sumut Jakarta, Jawa Tengah nggak dibicarakan, Jawa Barat nggak dibicarakan, kemudian di Jawa Timur nggak dibicarakan. Padahal Jawa Tengah itu bagi saya menarik karena nggak ada petahana, Bang. Nggak ada Ya, petahana. Jadi calon-calon yang muncul terlepas siapa yang unggul dan siapa yang kalah dalam survei itu belum ada yang muncul secara signifikan. ya. Nggak ada. Calon Golkar, calon Gerindra sudah ditarik jadi wamen kan? Udah di wamen gitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur dan Jawa Barat nggak terlampau menarik dibicarakan karena ada petahana yang cukup menjulang, RK menjulang, Bang, Ya, elektabilitasnya sampai Sidratul Muntaha sana kan. Ada runner up-nya seperti Deddy Mulyadi, tapi kan disparitas elektabilitasnya jauh. Di jauh Jawa Timur 50%. juga pasangan Hovifah dan Ridwan Kamil disparitas elektabilitasnya juga jauh, Bang. Jadi nggak ada Ya, penantang. Di Jawa Tengah mestinya jadi wilayah yang sangat konsumtif ya untuk selalu diperbincangkan karena nggak ada jagoan kuat. Misalnya di Jawa Tengah itu sering disebut sebagai kandang banteng, tapi jagoan banteng kan kalah mentereng tuh. Menurut survei-survei ya yang ada dipublikasikan. Kalah mentereng dari Lutfi, dari Kaisang, dari Tajasin dan seterusnya. Nah justru yang dibicarakan itu Jakarta dan Sumut ya karena tadi ada variabel keluarga besarnya presiden. Ini loh Bang pilkada kita Bang. ya. Pilkada rasa keluarga besar presiden.
Ya, itulah cuplikan video yang bisa Mimin bawakan ya. Oke, kita ke Pilkada Jakarta ya. Pilkada Jakarta hari ini seluruh partai politik ini masih mencari-cari siapa yang akan direkomendasikan. Apakah mau bergabung dengan Anies Baswedan atau mau melawan Anies Baswedan atau membangun poros yang baru seperti halnya PKB, terus PDIP. Itu kan dua partai itu sudah cukup koalisi untuk melawan Anies Sohibul Iman gitu. Sejauh ini yang masih resmi mengusung kadernya itu masih PKS, Partai Keadilan Sejahtera ya. Untuk PKS itu sendiri ya tidak heran lah ya. Tidak heran karena PKS menganggap bahwa DKI Jakarta ini adalah kandangnya karena PKS pemenang caleg di Jakarta. Memang suaranya tertinggi di Jakarta. Ya tidak heran lah Anies menyodorkan proposal yaitu Sohibul Iman sebagai wakil dari Anies Baswedan begitu. Cuma kalau melihat dari partai-partai yang lain, sebut saja Partai Kim, Koalisi Indonesia Maju ataupun PDIP sekaligus, sejauh ini sebenarnya masih belum menyatakan sikap apakah dia mau gabung ke Anies atau membuat poros yang baru. Tapi yang diharapkan oleh seluruh elit partai, seluruh pengamat politik yaitu bagaimana Mas Kaisang ini maju. Ya. Maju di DKI Jakarta. Ini apa namanya yang diinginkan lah. Saya nggak tahu juga nanti seperti apa proses yang sudah terjadi oleh kalangan-kalangan partai elit politik ya, diplomasinya seperti apa. Nah, terus ada juga isu bahwa Ahok ini akan juga mau dicalonkan juga oleh PDIP. Artinya yang kemungkinan hari ini terjadi ya, ada 3 poros. Porosnya Anies Baswedan, porosnya Mas Kaisang Pangarep, terus porosnya Pak Ahok. Sejauh ini PDIP dengan PKS, PDIP dengan Anies tidak ada persoalan. Ya bisa jadi bukan rival lagi ya, tapi ya sahabat atau teman lah. Dikarenakan efek dari Pilpres kemarin. Nah, bisa jadi nanti Mas Kaisang ini adalah musuh atau rival dari dua calon ini, yaitu calon dari Ahok ataupun dari Anies Baswedan. Ya bisa jadilah. Ya, kenapa hari ini banyak sekali yang mengikuti seperti apa sih perkembangan di DKI ini? Cuma sejauh ini yang masih menjadi tren, yang masih viral, yang masih diikuti yaitu pilkada di DKI ataupun Sumut karena katanya ada keluarganya presiden. Saya juga nggak habis pikir kenapa harus dua wilayah ini yang harus diperbincangkan, baik itu di TV nasional, di media-media sosial dan sebagainya. Pilkada serentak tinggal beberapa bulan lagi, kira-kira tinggal 3 bulan lagi atau enggak 2 bulan lagi. Minimal di bulan Agustus ini sudah mulai ketahuan atau sudah mulai bercahaya ya siapa kandidat terkuat yang akan bertanding di pilkada serentak. Wabil khusus untuk di wilayah Jakarta ya, di KI ini, di kota ini ya. Sementara Presiden Joko Widodo juga masa jabatannya sudah hampir punah. Beliau akan segera lengser di bulan Oktober kalau tidak salah, sedangkan pilkada serentak ini akan berjalan atau akan berlangsung pada bulan November. Artinya secara signifikan ya tidak ada pengaruh sih sebenarnya Pak Presiden Jokowi, karena sudah mau turun juga,
Ngapain sampai sekarang mau diperbincangkan terus? Kasihan kan Pak Presiden Joko Widodo gitu. Ya seperti apa nanti kita lihat perkembangan dari pilkada ini, seperti apa calonnya, kemana partai PDIP akan berlabuh, apakah membuat poros baru atau akan berkoalisi dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan merekomendasikan kepada siapa nanti dia akan percaya dan akan membawa Partai Koalisi Indonesia Maju ini di pertarungan di Pilkada serentak DKI Jakarta. Simak terus perkembangan-perkembangan dari Pilkada serentak ini, jangan lewatkan, karena demokrasi yang sehat, demokrasi yang transparan, dan harus kita ikuti bersama-sama. Akhiran dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like video ini, dan tulis komentar kalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.